Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, marilah kita masuk ke dalam perdebatan kita kali ini yang menyatakan bahwasanya Dewan ini akan mendidik anak-anak dari suku asli seperti anak dalam, asmat, dan lain-lain dengan pendidikan modern. Sebelum kita melangkah ke dalam argumentasi kita lebih jauh, marilah kita tafsirkan mosi perdebatan kita ini satu persatu terhadap kata kunci yang telah kami tentukan untuk menerangkan mosi perdebatan kita kali ini, sehingga akan lebih jelas apa yang akan kita bahas pada perdebatan kita kali ini. Anak-anak suku asli adalah anak-anak yang hidup di sebuah suku yang jauh dari modernisasi. Dan pendidikan modern adalah pendidikan hingga jenjang yang tinggi, sehingga memiliki keterampilan tertentu dalam konteks yang dijelaskan pada perdebatan kita kali ini. Marilah kita lihat status quo perdebatan kita kali ini tentang perkembangan anak-anak suku dalam terhadap pendidikan sesuai dengan perdebatan kita kali ini. Anak-anak suku asli masih sangat tertinggal dalam banyak hal, terutama dalam hal pendidikan. Banyak dari mereka yang tidak mengenyam pendidikan sedikit pun, sehingga mereka buta huruf, buta angka, dan tidak tahu terhadap aksara. Hal ini menyebabkan terhambatnya modernisasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian suku-suku tersebut mulai berkembang. Sedikit demi sedikit ada yang mulai menerima keterbukaan terhadap modernisasi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara suku satu dengan suku lain terhadap modernisasi di Indonesia. Dari status quo tersebut muncul sebuah permasalahan baru, di mana pada anak-anak suku dalam, mau tidak mau, setiap manusia akan menerima modernisasi sebagai bentuk perubahan dari kebiasaan dan perubahan dari evolusi manusia. Tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah anak-anak suku dalam. Kebutuhan teknologi, kesehatan, sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang lainnya tidak bisa dihilangkan dari manusia modern abad 21. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, tujuan kami menyampaikan argumentasi ini adalah ingin menunjukkan bahwasanya pendidikan modern pada anak-anak suku pedalaman tidak mengubah identitas suku dan membawa dampak yang positif bagi suku tersebut dan bagi orang-orang yang hidup dalam suku tersebut. Kemudian mekanisme yang coba kami terapkan pada perdebatan kita kali ini adalah kami ingin menunjukkan sebuah bukti-bukti dan menunjukkan alasan-alasan mengapa pendidikan itu penting dan argumentasi yang menunjukkan bahwasanya pendidikan tidak mengubah identitas suatu suku menjadi kehilangan identitas sukunya. Dua argumentasi yang ingin kami angkat pada perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, hak-hak anak dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak mengubah identitas suatu suku bangsa. Dan yang kedua, manfaat dari pendidikan itu sendiri terhadap suku asli atau suku pedalaman yang sampai saat ini masih belum bisa menerima pendidikan dari negara. Dewan juri yang amat saya banggakan, marilah kita menilik pada mosi perdebatan kita kali ini yang mengangkat argumentasi pertama dengan menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini mengapa menunjukkan sebuah argumentasi yang menyatakan bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan tidak mengubah identitas suatu suku bangsa. Seperti yang kita pahami bahwasanya setiap anak memiliki sebuah hak yang disebut sebagai hak untuk menerima pendidikan. Hak menerima pendidikan atau hak mendapatkan pendidikan juga termasuk ke dalam hak asasi manusia. Dan seperti yang kita pahami dan ilhami bersama, bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali yang bersifat universal. Sehingga anak-anak di suku pedalaman, suku luar maupun orang-orang modern memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan. Kemudian, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diamanatkan secara konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baik mungkin seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa terkecuali pula, termasuk di dalamnya adalah anak-anak suku dalam yang termasuk ke dalam suku-suku yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, dari dua alasan tersebut menunjukkan bahwasanya tidaklah salah ketika seorang anak, baik anak suku pedalaman maupun anak yang sudah menerima modernisasi terlebih dahulu, untuk mendapat perlakuan yang sama tentang mendapatkan pengayoman atau pendidikan di usia mereka saat ini. Dewan juri yang amat terhormat. Kemudian alasan kedua bahwasanya pendidikan tidak mengubah identitas suatu suku bangsa. Kita lihat dari adanya suku yang sudah menerima modernisasi, yaitu suku Baduy yang terpecah menjadi dua suku, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Suku Baduy luar sudah menerima modernisasi dan suku Baduy dalam belum bisa menerima modernisasi.
yaitu terutama dalam modernisasi pendidikan. Namun bisa kita lihat bahwasanya baik suku Baduy dalam maupun suku Baduy luar, keduanya masing-masing memiliki identitas yang sama sebagai seorang suku Baduy yang menggunakan bahasa Sunda sebagai identitas mereka dan pakaian-pakaian mereka tanpa terkecuali. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan, mereka akan tetap dikenal sebagai suku Baduy. Kemudian beban pembuktian yang bisa kita lihat adalah suku Jawa dan suku Batak yang sudah menerima modernisasi terhadap pendidikan. Dahulu, suku Jawa dan suku Batak sama-sama juga tidak bisa menerima modernisasi dari pendidikan saat zaman penjajahan atau sebelum itu. Kemudian, mereka menerima modernisasi pendidikan sebagai suatu hal yang harus dipenuhi sebagai seorang manusia. Namun seperti yang kita pahami, meskipun suku Jawa dan suku Batak telah menerima modernisasi, namun mereka masih dikenal sebagai orang Jawa dan masih dikenal sebagai orang dan orang Batak, masih dikenal sebagai orang Jawa yang lemah lembut dan masih dikenal sebagai orang Batak dengan tradisi marganya. Marilah kita kemudian memasuki argumentasi yang kedua tentang manfaat-manfaat dari adanya pendidikan yang diterapkan pada anak-anak suku dalam. Yang pertama, bisa sedikit membantu mereka dalam modernisasi seperti pada bidang kesehatan dan pertanian, sehingga orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesulitan dalam pertanian bisa teratasi dengan ilmu yang mereka miliki. Yang kedua, merubah kebiasaan buruk yang sering terjadi dalam suku-suku pedalaman, seperti diskriminasi terhadap anak dan diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, membantu mereka memiliki pengetahuan atau wawasan, sehingga bisa lebih memahami tentang tanah air mereka. Mari kita lihat tentang beban pembuktian pada alasan ketiga argumentasi ini, di mana yang sering kita lihat dalam acara-acara tentang reportase suku-suku dalam, seperti di Papua, anak-anak suku di Papua tidak memahami siapa presidennya, apa negaranya, apa lambang negaranya, siapa presidennya. Ini mempermudah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksplorasi mereka dalam gerakan-gerakan separatis yang bisa mengganggu keamanan dan keamanan dan stabilitas negara itu sendiri. Oleh karena itu saya simpulkan bahwasanya saya menyetujui bahwasanya modernisasi dalam pendidikan diterapkan pada anak-anak suku dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.